mar'atus salihah, majelis taklim muslimah. Bagi saya SPD yang saya hormati Ustazah Zumrah. Maaf ya, saya nggak pintar ngapa nama. Yang saya hormati, yang saya sayangi orang tua saya manggilnya Oma. Oma juga bunda-bunda yang salihah. Ada satu bapak, salam hormat bapak. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matil ikhwan. Perkenalkan saya sedikit berkenalan dulu ya. Bunda-bunda semuanya, nama saya Riana Ridiawati. Sempat baca di layarnya Rianti. Bapak tiba-tiba apalah arti sebuah nama, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan jadi tambah ingat, karena kesalahan kadang-kadang kan kita jadi ingat ya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah mempertemukan kita di tempat yang Allah muliakan ini ya, di Masjid Baitul Salam di komplek Spring Garden. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini dinilai Allah dicatat sebagai pahala yang dapat memperberat timbangan pahala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya dan setia hingga zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, ibu-ibu pilihan ya, saya katakan pilihan dari sekian banyak keluarga di sini. Allah pilihkan bunda-bunda semuanya hadir di tempat ini dalam rangka bersilaturahmi. Hadirnya saya di sini juga merupakan sebuah kehormatan buat saya bisa berkenalan dengan ibu-ibu semuanya, ya bunda-bunda semuanya. Ini kali pertamanya saya juga sampai ke komplek ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita berlanjut. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi sebuah keberkahan bagi kita semuanya. Karena berkah keberkahan tidak hanya semata yang kita merasakan secara materi, tapi keberkahan juga adalah nanti kita ditautkan hati untuk senantiasa mau belajar dan terus berilmu. Ya, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah ya, untuk menyampaikan sedikit tausiah. Dibilang tausiah juga sebenarnya kayaknya terlalu berat nih. Ini kan kalibernya ustazah ya Bu. Saya ingin berbagi aja ya. Kalau temanya itu tentang apa? Membangun karakter Islam ya. Membangun karakter Islam. Kita ketahui Bapak Ibu ya, bahwasannya agama kita ya, awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah, ayat Al-Quran adalah kalimat Iqra. Iqra itu mengindikasikan bahwa kita umatnya untuk senantiasa membaca. Membaca itu identik dengan belajar. Nah, menjadi orang tua yang mampu membangun karakter anak kita menjadi karakter Islami tentunya perlu ilmu, ya, perlu pemahaman. Kita menjadi orang tua kan nggak ada sekolahnya ya Bu, betul nggak? Kita menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Tapi kenapa sih selalu diinginkan bahwa pribadi yang baik itu adalah memiliki pribadi ya karakter yang Islami. Makanya temanya itu yang diangkat adalah karakter Islami. Buat ibu, bunda, bapak, apa yang menarik dari tema ini? Apa sih urgensinya kita perlu belajar menjadi karakter yang Islami, membangun pribadi yang Islami? Apakah karakter itu hanya diperuntukkan buat anak-anak saja? Ya, padahal Rasulullah SAW diutus juga dalam rangka wala utammima illa wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, ya, memperbaiki akhlak.
Bunda-bunda semua di sini pasti kalangan-kalangan pelajar yang hebat, saya percaya. Ya, pasti wawasannya juga luas. 2 tahun COVID melanda di dunia ini, ya, data terbaru walaupun tahun 2021 ya, di CBN ya saya baca, Jepang sebagai sebuah negara yang maju dan modern, angka bunuh dirinya tinggi, tertinggi sejak 15 tahun terakhir. Sering dengar kan kejadian bunuh diri di Jepang? Sering ya, gitu. Anak-anak orang apa ya? Gitu. Pastinya gitu. Cerita-cerita teman gitu ya, cerita-cerita teman yang sudah nyampe di sana, ya, yang kebetulan juga dapat kesempatan belajar di sana. Kalau di Jepang itu mau kehilangan barang gitu ya, buatnya hilang seminggu 2 minggu aman. Datangi saja pos kehilangan barang, sampaikan pada petugasnya, barang kita masih ada insya Allah. Beda sama di kita ya Bu, kita pegangin aja. Itu kita bilang juga. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, pinter iya. Bahkan di Jepang, ya, kalau kita sekarang anak usia dini 0 masuk sekolah PAUD lah ya, usia 2 sampai 6 tahun, pasti orang tua murid kalau mau datang sekolah tanya, kalau sekolah di sini nanti lulus di sini bisa baca nggak? Gitu. Targetnya apa? Kognitif terus ya. Ini masalah akademiknya. Nah kalau di Jepang luar biasa. Kelas 3 SD mereka baru ketemu yang namanya ujian. Ya. Jadi selama PAUD, prasekolah sampai elementernya sekolah dasar kelas 2 mereka belajar tentang karakter, attitude yang baik. Jadi mereka nggak akan ya, orang-orang tua di sana tidak akan anak-anak mereka gitu ya, kalau bukan barangnya tidak akan gitu ya, makanan kan. Jadi sampai baju itu dikasih label maksimal. Saking mereka berhati-hatinya jangan sampai memakai hak orang lain. Ibu-ibu ada yang anaknya di pesantren? Belum ya? On the way ya. Tapi sering kan mungkin baca atau mendengar dari keluarga yang mungkin ya putra-putrinya sekolah di pesantren, yang kalau bahasa anak pesantren nyosok ya, barangnya hilang, udah pakai label tuh masih hilang gitu ya. Ya sendalnya, pakaian dalamnya atau jilbabnya kadang pun sama gitu ya, hilang. Apa yang salah gitu? Padahal kan diajarin agama gitu ya, kenapa tidak membentuk karakter? Ya. Kenapa tidak membentuk karakter yang diharapkan kita ya? Jadi karakter pribadi-pribadi ya, maka yang jujur, amanah dan sebagainya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, betapa kepribadian ini menjadi hal yang penting ya. Karena ukuran kesuksesan ibadah seseorang itu tidak dilihat dari banyaknya ibadah yang dia dilakukan secara normatif. Oke, sholat 5 waktu memang wajib ya. Ngaji, baca Quran gitu ya, kita diajarkan. Karena tadi ngobrol-ngobrol sama Oma ya, alhamdulillah ibu di sini sudah belajar ya Bu ya. Ya, belajar baca Quran ya. Oh ini gurunya ya. Belajar baca Quran gitu ya. Tetap semangat Ibu. Ya, saat yang diganjar itu satu per hurufnya ya Ustazah ya, per hurufnya yang diganjar. Kemudian Allah pun dalam hadis Rasulullah SAW juga dalam hadis mengatakan bahwa orang yang membaca Quran bahwa ya tak gitu ya, baca itu juga dicintai gitu. Dan pahala yang berkali lipat para belajar dan pahala membaca itu luar biasa. Nah, kembali tadi ya, bagaimana ya kita bisa membangun karakter ya, membangun karakter yang Islami kepada anak-anak kita ya.
Rasulullah SAW ya sudah memberikan kita 4 karakter yang wajib ya ditanamkan pada anak kita. Kalau kita mencontoh Rasulullah, ya apa itu karakternya? Karakternya Rasulullah apa ibu? Benar-benar. Ada yang tahu? Karakternya Rasulullah? Ya, sampai diakui oleh orang yang beriman sama Rasulullah, mengakui karakter Rasulullah. Kata Rasulullah sama orang Arab Quraisy, ya, wahai kaumku, ya, kalau aku bilang itu di balik gunung ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Ya, saya percaya, ya Muhammad. Karena orang yang tidak pernah berbohong. Karakter Rasulullah sudah pertama adalah sidik, jujur. Ya. Nah, bagaimana sikap sidik ini ya bisa dimiliki anak-anak kita, bisa menjadi karakter anak-anak kita, ya. Tips yang pertama tentunya adalah konsistensi. Konsistensi itu bagaimana? Apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah apa yang kita lakukan. Bagaimana kita mengajarkan anak kita, nak, sholat yuk. Enggak, mama aja lagi nonton TV melulu. Sebel anak-anak, betul enggak? Nyuruhnya aku doang, mama enggak gitu ya. Jadi seolah-olah itu jadi beban. Kenapa harus aku gitu? Wajar pun kalau anak-anak akhirnya apa? Enggak suka pada hal-hal yang sebenarnya itu kan hal baik ya, hal positif. Kenapa? Kita tidak membangun kesenangan. Kita tidak membangun hal baik itu dalam diri kita sendiri. Makanya kalau kata ahli pendidikan, ya, John Locke bilang bahwa setiap anak itu dilahirkan seperti kertas putih, ya kan? Teorinya tabula rasa, ya John Locke ya, kertas putih. Jadi mau diorek-orek apa aja, gitu ya. Kita mewarnainya. Inilah pentingnya peran keluarga. Siapa yang ada di keluarga? Ya, kita ya, orang tua, ibu bapaknya, lingkungan terdekat kita, ya, anak-anak kita, ya, itu menjadi penting. Jadi adanya konsistensi, kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Ya. Jadi ketika, nah, itulah salah satunya kesuksesan dakwahnya Rasulullah SAW. Gitu. Kenapa Rasulullah itu dakwahnya dicintai? Ya, sekalipun mungkin orang-orang kafir sekalipun yang belum mau mengimani dakwah beliau, karena itu apa yang beliau katakan, ya, adalah hal yang memang dia lakukan. Tadi sikap sidik, sikap jujur. Kalau bodoh, maaf ya, kalau intelektual kita kurang, itu masih bisa diperbaiki. Latihan aja, nggak bisa berenang, belajar berenang. Gak bisa eksperimen, belajar di lama-lama juga bisa. Kayak kita nih mau ujian masuk perguruan tinggi, ikut program intensif kan, udah sampai tembus gitu ya. Tahun pertama masih gagal, tapi akhirnya bisa. Itu masih bisa. Tapi ternyata sikap kalau tidak jujur itu sulit diperbaiki kalau kita tidak menanamkannya dari kecil. Makanya kenapa? Ya, negara kita masih begitu. Ya, pemimpin kurang amat pintarnya. Tapi kasus korupsi luar biasa, gitu, ya. Jadi ini karakter yang harus kita tanamkan sama anak kita. Jadi mulailah ya, dari diri kita sendiri. Ya, kita berikan contoh kejujuran pada anak-anak kita sampai hal-hal yang kecil. Nah, nanti kalau ada kamu bilang mama nggak ada ya, karena mamanya ada gitu. Itu sekali kan kita biasa ya, kadang kita suka begitu. Kalau lagi capek banget nggak mau nemuin orang nih. Tadi di kantor banyak inilah kerjaan dadakan gitu, ini, oh gitu ya. Tertanam dari diri anak, oh yang kayak gitu boleh. Kenapa itu dia mama kayak gitu? Ayo, siapa? Ya, itu yang pertama sibuk. Yang kedua tablik. Karakter Rasulullah itu tablik, menyampaikan, ya. Memberi kabar. Jadi Bu, kalau kita ya, menjadi orang yang punya karakter tablik,
Tablik itu bukan tablik aja ya, ceramah gitu ya. Tablik itu juga bisa berarti kita mengajak orang ya, untuk melakukan kebaikan. Contohnya nih Pak, banyak pahalanya ustazah-ustazah nih, ibu-ibu ini. Yuk datang yuk, duduk yuk, kesempatan waktu ngaji lah seminggu sekali gitu, 1 jam aja gitu. Enggak, dari rumah kan nggak bisa habis cerita saya. Sama ibu-ibu profesinya 24 jam. Sampai tidur kita masih lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tidak ada habis-habisnya. Tapi luangkan ya waktu kita untuk ya. Karena apa? Apa yang ada diri kita ini adalah modal kita dalam mendidik anak-anak kita. Modal kita dalam mendidik anak-anak kita. Kita tidak bisa mengandalkan, tidak cukup ya, mengandalkan pendidikan itu hanya dari sekolah. Ya, karena apa? Rumah tangga, keluarga adalah komunitas pertama, komunitas sosial pertama yang membentuk anak-anak kita. Ya kan? Dari mulai anak di kandungan kita, anak kemudian lahir, warnanya seperti apa itu yang ada di rumah, Bu. Jadi ibu kalau mau warna anaknya bagus gitu ya, kitanya harus bagus, Bu. Gak cukup nyekolahin anak ke sekolah mahal, ya pasti bagus, kurikulumnya bagus, tapi kita sendiri di rumah berantakan. Apa tuh satu? Berantakan apa? Cekcok sama bapaknya, gak hormat sama orang tua, itu ya wajar, Bu. Karena sekolah, rumah, ya, warga sebagai lembaga informal gitu ya, waktunya itu kan tidak terbatas. Ya, anak di sekolah berapa jam sih? 6-7 jam paling lama ya, di rumah, gitu. Ya. Sehingga yang juga perlu dibangun adalah dari rumah kita, dari pribadi-pribadi yang ada di rumah. Jadi kalau mau dibenarkan, mau diperbaiki, anak kita punya pribadi yang bagus, jadi yang dibenarkan, yang tidak hanya cukup menyekolahkan anak ke lembaga yang baik, tapi keluarga kita juga harus dibangun terkait lingkungan di dalam rumah dan lingkungan di sekitar rumah. Gitu, ya. Jadi itu menjadi hal penting. Makanya kenapa ketahanan keluarga juga harus dibangun, ya. Kita lihat, tengok kiri kanan kita yang ada di rumah. Ini ada loh, Bu, sedikit berbagi cerita. Ini cerita lama sebenarnya, ya. Kisah seorang anak, ya, kebetulan dipikir orang tuanya kan mengidap penyakit tuberkulosis yang sudah menahun, yang boleh kata nggak bisa sembuh lah. Rumahnya cukup besar, dia tempatkan ibunya itu di pavilionnya. Dikasihnya apa, Bu? Kalau makan pakai, ibu tahu batok kelapa tuh kalau diperap ya, pakai itu. Dilihat sama anaknya tuh, yang bagaimana kelakuan orang tuanya kepada neneknya ya. Suatu hari lagi jalan-jalan dengan anaknya, si orang ini ngobrol sama anaknya. Ya. Kebetulan melewati, kalau kita tukang pelapis kelapa ya, apa nanti kalau aku sudah besar, anaknya masih usia balita ya, kalau aku sudah besar nanti papa makan pakai itu juga ya. Kenapa? Iya kan papa juga masih nenek pakai itu. Jadi tanpa kita sadari, semua yang ada dalam diri kita ini, jadi ibu-ibu gak usah pusing-pusing nyari guru karakter buat anak kita. Guru utama, Bu, guru karakter. Setiap apa yang kita lakukan, ya, itu akan menjadi contoh dan terus menjadi sebuah frame buat anak-anak kita. Sudah jadi frame tertentu. Jadi kalau misalkan kita ngeliat sekolah orang nih, dia sama orang gini, yang terbaik oleh kita bukan sekolahannya, Bu, apa? Yang di rumah, lingkungan yang ada di dalam keluarga. Contoh lain, ada juga ya punya keluarga. Biasa Lebaran anak-anak kan senang ya, Bu, dapat itu ya, amplop ya, apa tuh istilahnya kalau uang Lebaran gitu ya. Adalah anak sepupu gitu ya, bisa kita ngasih ya, nggak tante gitu, dia bagi-bagi ke yang lain. Kenapa biasa melihat ibunya tuh senang, Bu,
ngasih gitu. Jadi kalau ingin anaknya jadi orang yang sosial gitu ya, jadi orang yang dermawan, ya kita juga harus dermawan. Gak bisa sekedar minum, gak boleh pelit sama orang. Nah, sama orang tuh harus berbagi gitu ya. Kan itu contoh. Saya kemudian tadi ngobrol-ngobrol lagi sama mama. Itu muda, itu bisa gitu ya. Saya dulu belum ada contoh dalam gimana ya cara mendidik anak ya gitu. Anak tadi saya ikut nangis mama. Mami anak mau diapain gitu. Tapi saya waktu iya belajar. Itu terus belajar, banyak baca dan sebagainya itu ya. Menimba pengalaman dari orang-orang sekitar kita. Oh seperti itu bang. Orang yang keluarga yang sukses itu seperti itu keluarga. Ya, jadi kembali. Senang mengajak orang lain. Jadi orang yang eksis gitu ya. Eksis dalam arti orang yang eksistensinya diakui penduduk langit dan di bumi adalah orang yang bermanfaat. Orang yang gandeng itu orang yang manfaat. Dia memiliki sesuatu tidak hanya untuk dirinya. Jadi bukan orang yang hanya sehari-harinya baca Quran di rumah aja. Takut nanti kalau keluar jadi ngobrol, jadi ngomongin orang. Enak sih kemudian ada. Tapi bagaimana kita bermasyarakat pelan-pelan gitu ya. Tapi daripada ngobrol yang enggak yuk. Sampai harus itu kan gitu. Sederhana. Kemudian karakter Rasulullah berikutnya itu setelah sidik, tabdik, amanah. Jadi anak-anak kita pasti tahu lah main kuda bisik. Kalau ada anak dijejer, nama orang anak dijejer ya, kasih pesan dari orang pertama sampai ke-6. Kalau pesannya masih sama, itu kan melatih juga sifat amanah. Pesannya ada 3 kata, nyampe ke sana 5 kata. Nah, jadi itu sering kita lakukan ya. Jangan hati kalau pesan ya. Jadi amanah dan sikap amanah ini seperti gampang ya Bu? Gampang nggak? Gampang loh gitu. Kenapa Rasulullah SAW punya sifat amanah? Punya karakter amanah yang harus juga kita miliki sebagai umatnya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas yang kau pimpin. Kita sebagai istri pemimpin buat anak-anak kita. Kita sebagai seorang hamba pemimpin bagi diri kita. Gak mesti jadi direktur, gak mesti jadi manajer di kantor gitu. Tapi kita semua adalah pemimpin. Dan pemimpin yang amanah itulah yang diharapkan. Yang memimpin diri kita sendiri, memimpin diri kita untuk bisa menjadi istri dan ibu yang baik buat anak-anak kita. Dan anak-anak kita juga demikian ditanamkan sikap karakter amanah. Nah, tolong ya, gitu. Mama punya ini, titip ya buat Pak gitu. Ternyata sampai ke sana nggak ada orangnya gitu. Nanti mama suruh nyuruh aku balik lagi, malah saya kasih aja itu deh. Daripada aku suruh balik lagi gitu. Ya. Nah itu tadi ya hal-hal sederhana yang sepertinya buat kita sepele aja, padahal itu penting Bapak Ibu. Ya. Penting kita ingatkan, kita tanamkan, kita bangun pada diri anak-anak kita sikap amanah. Bisa kita menjadi contoh sikap amanah buat anak-anak kita? Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa? Kita menjadi orang tua aja itu amanah. Iya kan? Amanah dari Allah. Ya enggak? Nitipin Bu. Ya kan? Titipan. Anak itu titipan Bu dari Allah. Titipannya enggak cuma sekedar titipan. Ketika kita berhasil menjaga titipan Allah itu dengan baik, apa bahagianya dari Allah? Pasti 3 hal amal yang tidak terputus ya, oleh seorang hamba ketika dia wafat. Yang pertama, anak. Boleh dibolak-balik. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian apa? Doa anak yang saleh.
Apa yang ketiga? Amal jariah. Bu, pada punya TikTok nggak? Saya nggak punya, sama nanya doang. Lagi rame bu trennya. Ini sih saya karena sharing aja sama anak ya sudah. Anak saya cerita. Di kalangan anak-anak kita bu, bilangnya gini, ngapain kita doain orang tua, orang kita nggak minta dilahirkan. Coba betapa jahatnya lingkungan di luar untuk merusak anak kita. Harus peduli dulu. Cari uang boleh, cari cari nafkah membantu suami boleh. Tapi ingat amanah kita nih bu. Kalau anak kita salah di luar, nggak mungkin orang di jalan gitu ya. Kayak kamu nggak boleh begitu. Jangan ngandelin orang kita bu. Ya, kita yang harus dekat dulu sama anak-anak kita. Untuk sampai pada doa anak yang soleh, bu, anak kita pulang sekolah, ada mama nggak? Oh ada, cabut lah. Sebel. Ada kita aja dia nggak mau ketemu kita. Kalau kita udah nggak ada gimana boro-boro doain? Itu enggak? Ya. Jadi, kalau kita melaksanakan amal kita mendidik anak kita dengan baik, bangun bonding, kelekatan dengan anak-anak kita, ya. Jadi ketika kita menjadi seorang ibu, sebagai orang tua tidak hanya merasa cukup ketika kita melahirkan, memberi dia makan, membesarkan, menyekolahkan dia, cukup. Tidak hanya sampai di situ. Karena membangun karakter ini adalah satu hal yang berkelanjutan. Tidak hanya ketika anak dari balita kecil, tapi juga sampai dewasa. Ya, kayak saya nih, karena saya belajar, jadi saya ingetin diri saya nih bu. Nah saya pertama udah kerja, baru lulus ya, kuliah tahun kemarin. Bagaimana dia harus membangun eksistensinya di dunia kerjanya, saya sampaikan gitu. Kerja jangan hitung-hitungan ya, gitu. Kamu nggak perlu melihat, kok dia kerja cuma begitu, saya harus begitu, nggak perlu. Kerjakan yang terbaik yang bisa kamu kerjakan. Kontribusikan hal terbaik yang bisa kamu berikan buat perusahaan. Insya Allah. Bukan suatu saat kalau kamu benar-benar komitmen seperti itu, bukan kamu yang kerja, tapi kerjaan yang kamu. Kamu itu kan gitu. Ya kan, jadi kita sebagai ibu ya, sebagai orang tua mendidik. Kan kamu karakter pada udah dewasa kan, tapi terus nanti ketika berumah tangga, jadi tugasnya nggak bisa habis menjadi orang tua. Ya. Sampai anak kita udah menikah pun tidak sama. Ya, itu. Jadi amanah kita ini, anak-anak kita ini adalah hal yang utama. Ya. Jangan kita menganggap itu bisa tergantikan dengan materi apapun, atau bisa tergantikan dengan guru hebat sekalipun. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab utama kita sebagai seorang ibu, ya, sebagai orang tua, ya, yang tidak bisa digantikan dengan orang lain. Ibu nggak cemburu kalau anaknya lebih dekat sama orang lain daripada kita? Cemburu nggak? Cemburu kan bu? Ceritanya maunya ngobrolnya sama temennya. Cemburu nggak bu? Harusnya dia harus cerita dulu sama kita, boleh ada cerita yang lain. Ya, kenapa? Kalau anak kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di luar rumah, kemudian itu disampaikan pada orang-orang yang mungkin tidak tepat, bahayanya apa? Contoh, ada seorang yang lagi ramai sekali LGBT nih, ya, ada seorang perempuan putus cinta, kemudian dikecewain sama pacarnya, dideketinlah sama temannya, ngobrol sebagainya, sampai dia akhirnya apa bu? Berubah orientasi seksualnya, gak suka sama lawan jenis, benci, malah suka sama teman dia, sudah rusak dong. Andai tadi kita sudah karena anak sudah antipati sama kita, malas misalnya ngomel, nggak ngerti perasaan aku gitu. Mama nggak tahu kondisinya, mama bisa injustice aja, bisanya hakimin aja soal aku yang salah sebagainya. Jadi kita jadilah teman buat anak-anak kita. Itu ya bu, jadi sifat tadi amanah. Ini penting loh bu. Saya katakan penting. Karena bu, mama sedikit berbagi lagi, anak-anak saya, komitmen saya sekolah itu kan di sekolah Islam ya bu, belajar Islam.
ya, yang kurikulumnya kurikulum juga itu Islam. Ya. Tapi saya temukan tidak semuanya. Saya tidak nyalain sekolah ya Bu, tidak semuanya Bu. Ya, mereka terwarnai, terbentuk dengan nilai Islam secara baik. Mereka di sekolah ikutin sekolah, baca Quran ya baca Quran, suruh sholat ya sholat. Tapi ketika mereka lulus, ya, saya tahu semua teman-teman saya kebetulan ya, A sampai Z. Saya prihatin Bu. Pernah suatu hari anak saya nomor 3, udah aku izinnya boleh yang nginep di rumah. Kenapa deh? Dia udah 3 hari nggak keluar rumah, nggak keluar kamar. Ibunya udah nggak bisa ketok kamar itu supaya dia keluar rumah, nggak bisa. Ya. Jadi aku mau ketemu, aku mau istilahnya jangan sampai melakukan karena ada Bu masih SMP. Sampai sama saya di sama anak saya dikasih itu di HP ini juga. Dia udah perempuan ya Bu. Saya itu anak sekolah Islam sekitar tadi. Yang nyalain sekolah loh ya. Saya hanya bilang sama wakil kepala sekolahnya, saya cuma bilang secara pribadi, Bu, kalau diperhatikan anak-anak kan sebenarnya kalau boarding school ya. Kenapa Bu? Enggak. Karena saya pernah cerita sama saya si ayahnya begini. Nah, iya Bu. Apa sih Bu yang dibanggakan Bu kalau bukan anak-anak kita? Hah? Akhirnya gimana? Dasarnya ya hidup terus berjalan. Saya juga cuma saya khawatir kalau saya juga perlu pendekatan dulu ya, karena kebetulan kan itu kalau sekolah boarding itu rata-rata kan jauh-jauh ya Bu. Jauh-jauh saya ingin ngobrol sama ibunya, ini kenapa ya anaknya sampai begitu. Gimana saya tetap Bu, maksudnya nggak mau terlalu ini juga sih, nggak tega sama ini. Ya gitu sih, dia berapa gitu dia dah gitu. Itu SMP, mas saya waktu itu masih SMP. Sampai menyayat-nyayat seperti itu. Karena saya yang nomor 1 dulu aku masih kuliah semester akhir, sudah ujian skripsi. Dia bilang, dia cerita, dan temen aku yang ini apa ya istilahnya ya, cuti dulu atau apa gitu. Kenapa Kak? Apa ya ujung? Karena depresi Bu. Saya bilang anak-anak sekarang gak mau depresi sih. Bingung saya. Ternyata anak kita satunya kurang apa Bu? Dan maaf yang saya ceritakan ini anak-anak yang sekolah di lembaga Islam terpadu. Saya nggak mau diskusikan sekolah, maksudnya gini, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa lembaga sekolah yang memang sudah kurikulum dan sebagainya juga tidak bisa menjamin gitu ya, bahwa anak-anak itu tumbuh menjadi seorang pribadi karakter yang kuat dalam Islam. Kembali, peran kita, peran keluarga itu menjadi penting ya? Dan bisa mengcounter itu semua adalah kita. Kalau bapaknya mau udahlah nggak masuk bab yang beda lah, kita nih ibunya ya, kita ibunya yang menjadi apa ya istilahnya ya, yang pertama nih, yang utama kita rangkul anak kita. Di luar itu serem banget Ibu ya, saya katakan lagi teman-teman, anak kita sekarang di luar itu serbuan gitu ya, informasi negatif tadi, ketidakyakinan kepada Tuhan ya, kebebasan apa child free sekarang ya, gaya hidup baru ini yang lagi dibangun oleh orang-orang yang ingin menghancurkan generasi Indonesia ini, perlu kita waspadai ya. Ibu kita waktu anak-anaknya Ibu lagi masih kecil-kecil di kamar Bu, dilihat ya, siapa yang bermain, apa yang dilihatnya di layar kaca, di layar HP dilihat apa gitu, apa yang dibaca. Karena anak-anak kita sekarang sangat-sangat cepat ya sampai sekarang ini saya mengikuti Bu sengaja. Saya juga sebagai bahan belajar saya, bahan baca saya. Ini kan seperti negara Skandinavia itu hidup, mereka lagi bikin jagoan hidup tanpa Tuhan. Hidup tanpa Tuhan. Karena kalau dari sisi ekonomi nggak ada maju loh ya.
negara maju, Norwegia, Swedia itu negara-negara maju, tapi mayoritas masyarakatnya itu memang mereka akhirnya lebih pada menganut paham ateis. Mereka baik-baik, mereka sopan-sopan, gitu. Mereka yang bagus, tapi mereka tidak menganggap agama Tuhan sebagai kebutuhan. Itulah kembali, jadi kita sebagai hamba Allah, makhluk yang punya dua dimensi rupiah dan jasadiah, dan itu tidak bisa terlepas, ya. Kebutuhan jasadiah kita terpenuhi secara fisik, makan, minum dan sebagainya, tapi rupiah kita yang tidak tercukupi secara baik wajar. Nanti kalau kita temukan seperti kasus-kasus yang tadi saya sebutkan, ya kan? Udah kaya ini apalagi nih, gitu ya, kering hidup, ya. Akhirnya mungkin ada masalah, mungkin, ya. Kemudian tadi amanah yang terakhir sifat Rasulullah apa tuh? Fatona. Apa artinya fatona? Ya, pintar, cerdas, ya. Pintar bukan berarti IQ-nya di atas 120, ya. Cerdas, ya. Orang yang survive gitu, ya. Kayak kemarin ya, 2 tahun terakhir kemarin kita dilanda pandemi, ya, pandemi COVID. Yang bisa bertahan adalah orang yang cerdas, bukan orang yang kaya, bukan orang yang sudah secara materi, tapi orang yang cerdas membaca situasi. Wah, lagi kayak begini, gimana saya tetap survive? Dan bagaimana membangun karakter cerdas itu sama anak-anak kita, Bu? Bahasanya, saya kerja, saya cari uang, semuanya buat anak. Jadi kalau misalkan anak saya minta, ya saya kasih. Sering kan kita jual gitu ya, Bu, ya? Ya enggak? Jangan lupa, Ibu, ya, bahwa mendidik anak, menyayangi anak tidak melulu memberikan apa yang mereka minta, tapi berikanlah apa yang mereka butuhkan. Asah kecerdasan mereka, karena hidup tidak selalu indah seperti yang ada di film. Ingat lagi itu anak saya waktu pertama kali kuliah, WA saya, Bunda, ternyata kuliah itu nggak seindah di sinetronnya. Siapa suka di sinetron? Kalau tidak sudah sinetron kan kayaknya wah, gitu ya. Ya, jadi mahasiswa baru, loncat sama kakak kelas dan sebagainya, belum lagi ya trik-trik biasa juga anak-anak mengajar dan sebagainya. Jadi kita asah anak kita agar menjadi pribadi yang cerdas. Pribadi yang cerdas itu memang kadang tidak identik dengan segala kemudahan, ya. Biasakan dia berani gitu ya menghadapi masalah, ya. Berani bertanggung jawab, Bu. Apalagi ini yang laki-laki ya, Bu, berat nih, Bu, tanggung jawab itu, Bu. Kita harus didik anak-anak kita, bagi laki-laki nanti jadi pemimpin kepala keluarga, ya. Kemudian saya dikasih amanah satu laki-laki aja, tapi karena saking itu kadang-kadang saya suka lalai, Bu. Yang dia minta kadang, ya udah nggak apa-apa sebenarnya gitu. Terus saya tapi ingat justru yang saya diomelin sama anak saya, Bunda, dia laki-laki muda, dia harus tangguh, katanya gitu. Dia harus berani, dia harus tanggung jawab, kerucut gitu. Sering nggak kalau ibu-ibu mungkin masih ada yang anaknya di TK, SD, kalau berantem antar anak gitu ya, ya berantem antar anak, nah biasanya kita sudah dipanggil guru dan sebagainya gitu ya. Biasanya kita suka ngebela anak kita, masa anak kita bener aja gitu ya. Sadar nggak, Bu, kalau itu kita sedang membangun sikap pengecut pada anak kita. Jadi kalau anak bersosialisasi, Bu, berteman gitu ya, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, mereka menghadapi konflik, kita jangan resek, Bu. Rasa anak kita doang yang benar, tahu tuh anaknya itu tuh yang biasa begini, ya. Belajar menghadapi, ya. Belajar menyelesaikan sendiri. Mama kemarin sih itu nakal sama aku, gimana nakalnya? Habis dia berebut mainan aku, terus kamu solusinya gimana?
Ya nggak boleh sama aku. Kira-kira solusinya yang benar apa Bu? Saya tuh belajar berbagi. Nah, itu kita sedang apa Bu? Membentuk karakter anak. Jadi nggak usah jauh-jauh Bu, kita ngomongin karakter Islamnya. Ya, kita mulai aja dari diri sendiri. Ya, mulai saat ini, mulai detik ini sama diri kita sendiri, kita bangun dulu pribadi kita yang Islam sekarang. Ya, kemudian apa? Kita ajak keluarga kita. Saya belum ketemu tuh ya Bu. Saya terpana dengan sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan sholatlah sholat pada waktunya itu lebih yang paling baik itu adalah sholat di awal waktu ya, kalau nggak salah kurang lebih ya. Jadi saya biasakan diri saya ya, gitu aja langsung sholat. Tapi ternyata rasa namanya ibu ya masa benar dulu ya. Terus saya udah nyontohin gitu. Jadi kalau dia lagi mulai ada yang kayak bunda sih gitu. Dengar azan ayo sholat gitu. Sholat sih banget enak, tapi enggak seperti kayak kita semangatnya gitu ya awal-awal gitu. Setelah saya ini ternyata nggak cukup sekedar teladan, tapi adalah penjelasan kenapa kita harus melakukan itu dan sebagainya. Sedikit sebagai penutup yaitu itu ada nasihat ya dari kata penasihat Rasul Abu ya. Jadi yang pertama dalam didik anak-anak kita adalah tanamkan ketauhidan kepada Allah. Tauhid kepada Allah itu gak cuma kita nyembah sama Allah, gak cuma kita bilang Allah itu esa, asyhadu alla ilaha illallah, itu bersaksi tidak ada ilah selain Allah gitu. Tidak hanya cukup pada itu, tapi ketergantungan sama Allah. Ibu belum lama ya ini ada 2-3 bulan lalu ya seorang ibu yang bunuh anaknya ya karena takut apa Bu? Takut susah kan? Ya bunuh kan, dibunuh anaknya ya. Jangan jawab masa benar kan Bu? Ya bunuh diri bareng sama anaknya seorang ibu gitu. Kalau nggak salah seorang perias pengantin ya. Waktu ditanya, kenapa? Oh, nggak bunuh diri, ibunya itu hidup, anaknya yang dibunuh karena takut susah, takut hidupnya susah, mungkin suaminya juga lagi nggak kerja gitu ya. Tapi akhirnya jangan sampai anak saya ini susah kayak saya, jadi dibunuh anak karena takut miskin. Nah, kalau kita, ya anak kita sudah menjadi pribadi yang menggantungkan hati, ya menggantungkan diri pada kemaha-agungan Allah pemberi rezeki, Allah yang maha kuasa, ya. Dan semuanya ya, insya Allah Bu, dia akan menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri. Nah, kok berani sih dalam malam-malam ya, atau subuh-subuh gelap-gelap ke masjid? Ya ada Allah. Itu bukan sekedar cerita, tapi itu bawa pada anak kita Bu. Gak perlu takut nggak? Ya, ada Allah. Gak perlu miskin nggak? Secara kamu berusaha, insya Allah ya, Allah akan mencukupkan rezeki kamu. Kalau ayah model modalnya itu punya rezeki, masa kita enggak? Itu yang perlu kita bangun, tauhid sama Allah. Kemudian kecintaan terhadap syariat. Kalau tadi saya sedikit balik kepada cinta yang awal tadi, ya udah diajarin agama, udah di sekolah yang intensif belajar khusus syariat satu. Tapi kok masih punya pribadi? Mungkin, ya anak-anak kita itu salah tahapannya kita lihat. Betul nggak? Jadi itu ada masa kayak kita ngajarin sholat, ya. Rasulullah sendiri mengajarkan ketika anak usia 7 tahun. Jadi kalau anak-anak balita gini, aku mengajarkan kecintaan dulu sama syariat. Ya enggak? Ya kan mama tadi gimana ya maksudnya supaya kita semua bisa baca mau baca Quran, kita cinta dulu sama belajar gitu. Ya. Kalau sudah cinta, lautan ku seberangi, gunung kan ku daki, betul nggak? Gitu. Nah, mana kita hidup, kita ajarkan kecintaan, kita bangun kecintaan. Jadi kalau anak ke masjid jangan dilarang, nanti lari-lari, apa? Dia kenalkan dulu aja dulu, ada tahapannya, kenalin, datangi. Oh iya seperti itu kan. Ya. Kemudian
tahap berikutnya setelah dari kecintaan adalah Quran, Bu. Kan sholat ya, sholat yang pertama itu harus kita tanamkan itu, Bu. Ya, orang, anak kita harus kita tanamkan pertama itu adalah kecintaan pada syariat Allah, apa? Sholat. Ya. Karena bagaimana hadis Rasulullah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kita cuma hidup bisa melekin mata ya Bu, yang orangnya sudah sekarang kita harus sholat. Gitu. Makanya ini sebuah indikator bagi kita bahwa ini penting loh ngajarin sholat anak-anak kita. Tapi sebelum bisa mereka melakukan sholat, ajak kecintaan untuk melakukan sholat. Jadi kalau harus ngajarin sholat, berarti kita nggak boleh marah-marah ya Bu. Itu enggak. Caranya gimana supaya anak kita sholat? Gimana ya? Hah? Yang pertama kita ini sholat pasti. Apa? Hah? Timbulkan suasana yang menyenangkan, Bu. Iya, suasana yang menyenangkan. Jadi kalau tempat sholat, Bu, kenangnya jangan apek, jangan bau, ruangannya wangi. Jadi itu kan menimbulkan gairah juga ya Bu, semangat Bu, bersih. Bagaimana kita sholat? Ya, males kalau mandinya kotor. Udah kalau kita begitu ya Bu. Kalau lagi pergi jauh ya, mampirlah ke masjid. Lihat deh. Kalau di etikanya orang Jepang ya Bu, kalau kita mau melihat menilai seseorang, katanya lihat deh ini kalau mandinya. Nah, ini tempat ibadah menghadap Allah itu apalagi. Jadi dibangun Bu. Jadi yang diprioritas tidak hanya tempat tinggal kita sendiri, tapi masjid nih. Ayo Bu. Kita masjid. Kita perindah semuanya, anak-anak kita senang di masjid, makmurkan masjid, gitu ya. Kemudian Quran. Bagaimana sebelum kita mengajarkan anak kita sempoa, belum mengajarkan anak kita matematika tingkat dunia, gitu ya, bahasa Inggris yang bisa anak kita bisa sampai debat bahasa Inggris, keterampilan bisa membanggakan. Landasan utamanya dulu nih Bu, dibuat anak-anak cinta apa? Quran Bu. Jadi kalau anak sekarang kan banyak tuh buku-buku Quran buat anak-anak ya Bu, cerita-cerita. Karena tuh kecintaan dulu. Ya kalau anaknya nggak sampai bertahan Bu. Ya kita aja minum Bu, pausnya kayak apa? Belum paus kita sampai badak kita. Tapi kan bertahan gitu ya. Pausnya nyatanya minum dengan 3 teguk gitu ya, 3 tegukan. Nah demikian juga dalam diri anak kita bertahan, gak langsung. Jangan sampai mereka akhirnya apa? Karena overload, ya, keluar dari kapasitas. Akhirnya apa? Jangan mau melakukan, justru yang timbul adalah kebencian, gak suka. Oke, wajar. Kalau anak-anak kita ini kita salahnya di kita Bu. Ya. Tapi nggak apa, ya kita koreksi diri kita sama-sama ya Bu ya. Bahwa justru dengan begini kita jadi belajar. Jangan segan juga belajar dari anak-anak kita. Tanyakan sesuatu apa keinginan mereka, harapan-harapan mereka. Yang dengan begitu kita tahu harus seperti apa kita memperlakukan mereka. Gitu. Ya, harus seperti apa kita memperlakukan mereka. Maka dengan seperti itu pendidikan yang kita berikan akan efektif. Karena dilakukan atas dasar pertama kesepakatan, kedua adalah atas dasar kecintaan. Yang itu barangkali yang saya sampaikan, pastinya banyak kekurangan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.